Hai, selamat malam kalian semuanya. Apa kabar? Baik-baik kah? Sekarang di sini aku sudah menyiapkan 3 file untuk kalian. Untuk temanya kali ini adalah apa dia ingat aku atau sudah move on. Kalian harus milih 3, salah satu aja ya, dari 3 file ini salah satu aja, dan aku akan bacakan dia ingat kamu atau sudah move on. Aku kasih waktu kalian 10 detik dari sekarang. Oke, 10 detik sudah siap. Kalau misalnya masih kurang, kalian bisa langsung pause aja videonya. Kalian konsentrasi lagi dan langsung masuk ke pembacaan selanjutnya. Thank you. Hai, selamat datang untuk kamu yang memilih file hijau ini. Ini aku akan simpen nanti, kita akan buka belakangan. Kita akan lihat apakah dia masih ingat kamu atau sudah move on. Kita akan lihat energinya dulu ya. Happy Family, Rest and Rejuvenation, Magician, Acceptance, The Prayer, The Kiss, Medallion. Energinya orang ini positif. Yes, dia ingat sama kamu. Namun di sini beberapa di antara kalian yang mungkin sudah terkoneksi dengan namanya orang yang sudah berkeluarga, dia di sini sedang konsen sama keluarganya dulu. Tapi bukan berarti dia ngelupain kamu. Dia di sini ingin membuat semuanya seperti seimbang. Dia ingin membuat kamu happy, tapi juga tidak melupakan yang di rumah, ya kan? Kalau misalnya dia memang belum menikah, berarti dia fokus sama kelangsungan hidup dari keluarga intinya, bapak, ibu, adik, kakak, ya kan? Mungkin dia adalah tulang punggung keluarga di sini. Ada sesuatu yang dia fokuskan, dan dia ini adalah orang yang dilihat itu lebih unggul daripada saudara-saudaranya, ya. Dia kalau di keluarga adalah orang yang difokuskan. Jadi apa-apa ke dia. Dia adalah tulang punggung keluarga. Ingat ya, tanggungannya banyak orang ini. Orang ini sepertinya kalau aku lihat adalah orang yang banyak nerima. Orang yang gak banyak macem-macem. Kalau aku lihat juga orang ini selalu berdoa yang positif ke kamu, ya. Dia gak pernah namanya ngelupain kamu sedetik pun. Dia kangen, dia hangat, dia pengen meluk kamu, pengen cium kamu, ingin berada dekat kamu. Cinta, ada cinta yang tumbuh di sini. Kita akan buka afirmasi melalui kartu tarotnya ya. Ada kartu Four of Swords. Ada satu keadaan yang dia kayak pasrah, ya, melepaskan. Tapi pikirannya tertujunya sama kamu. Walaupun secara fisik orang ini memang pasif, aku lihatnya. Yang kedua ada Eight of Pentacles. Saat ini kondisinya memang dia jauh dari kamu, nggak yang dekat. Dia di sini konsen dengan apa yang dijalani sekarang. Dia nggak mau namanya merusak tatanan atau ibaratnya jadi orang yang nggak bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab akan segala hal. Dan tahun ini mungkin tahun yang berat buat dia ya. Karena di sini memang menguras tenaga. Kadang-kadang dia juga lepas emosi. Ke kamu mungkin kerap ada perkataan gak enak, atau dia mungkin udah pasrah lah. Kamu misalnya nganggap dia apa, dia kayaknya di sini udah lebih kayak legowo, nggak mau ada namanya pembelaan atau apapun di situ. Ada kartu Seven of Wands. Dia berjuang sendiri, teman-teman. Kalau aku lihat dia itu kayak serba salah. Serba salahnya apa? Dia tuh kayak diberikan tanggung jawab yang sebenarnya memang dia kewalahan, dan dia tuh nggak mau nyakitin kamu sama sekali. Kenapa dia mungkin menghindar? Ada di sini yang aku lihat menghindar ya, lebih kayak
Kalau kamu marah, dia mungkin diem aja, nggak bisa berbuat apa-apa. Sekalipun dia mau berbuat dengan kamu, tapi di sini dia masih belum bisa kasih yang terbaik. Makanya dia berupaya, dia mau take rest dulu. Dia lebih pasif, dia lebih kayak gak banyak bicara sama kamu, tapi dia mau selalu deket sama kamu. Dari jauh dia ngedoain kamu loh, dan bahkan dia kangen dan rindu sama kamu. Terkendala kewajiban yang harus dia jalani, kewajiban yang harus dia emban, karena dia hidup untuk orang banyak. Ada kartu The Devil di sini. Ada satu ikatan sebelumnya yang dia sudah jalani, dan ini memang sudah lama. Kalian juga punya tujuan bersama, aku lihat. Koneksinya sama kamu ini secara spiritual kuat ya. Ada Ten of Pentacles. Di sini dia pengen bahagia. Itu aja tujuannya. Pengen membahagiakan orang yang disayang itu happy. Makanya kalau seandainya dia belum bisa berbuat yang lebih dengan kamu, atau dia diam saat ini karena banyaknya tuntutan, bukan berarti orang ini semena-mena sama kamu, ninggalin kamu begitu aja, nggak terkecuali ya. Dalam hatinya yang paling dalam, aku melihatnya orang ini benar-benar ingin nyentuh kamu, ingin cium kamu, kangen, doain kamu dari jauh, berdoa supaya kamu nggak kenapa-kenapa, berdoa supaya kamu di sini bisa mendapatkan mungkin orang yang pantas untuk kamu, orang yang sayang sama kamu, walaupun bukan dia. Dia selalu doain kamu yang baik-baik. Kalau kamu mikir, dia kan udah dengan yang lain, dia udah happy, udah enak sama siapa, ya, dengan hidupnya sekarang, udah lupa aku, udah gak pernah kontak aku, atau dan lain-lain. Aku bilang, dia mengkontak kamu dalam jiwanya dia secara batin. Karena orang ini banyak menerima ya. Kamu mau bilang dia seperti apa, nilai dia seperti apa, tapi secara spiritual di sini orang ini dengan tenang terima loh. Aku lihat menyeimbangkan hidup, membuat semuanya menjadi lebih baik, dan dia mikirin kamu di sini dengan apa ya? Dengan memberikan aura positif kalau aku lihat ke kamu, supaya kamu gak banyak pikiran. Jadi salah satu semangat kamu adalah kiriman doa dari dia dan energi positif dari dia. Aku lihatnya seperti itu. Dia mau kamu bisa menjalankan apapun itu dengan gampang. Dan bahkan dia mungkin membayangkan kamu ya, memeluk kamu, mencium kamu. Itu dari kejauhan. Doa dia gak pernah putus sampai kamu mendapatkan yang kebahagiaan. Kalau kamu bahagia, dia bahagia. Ini semacam kayak cinta yang gak bisa memiliki ya teman-teman. Susah untuk memiliki, susah untuk bersatu. Karena memang ada, ya kamu tau lah, family, ada keluarga. Mungkin kamu udah sama-sama berkeluarga, atau dianya yang di sini lebih seperti jaga jarak pada akhirnya sama kamu, karena ya ini suatu komitmen yang sudah dia jalani duluan. Ibaratnya dia udah menerima nasib seperti ini, bukan gak memperjuangkan kamu, tapi memang kayaknya belum siap untuk memperjuangkan. Karena di sini ada prioritas dia dulu yang memang harus dia jalani. Dan kita lihat lagi di sini ya teman-teman, ada secret admirer.
orang ini adalah orang lama yang sepertinya sayang banget sama kamu. Sampai sekarang, sampai detik ini, dan sampai kapanpun. Kontak kalian di sini aku lihat dari batin ya. Orang ini nggak ada komunikasi sama kamu sebenarnya. Hanya dalam diam. Dia ngikutin perkembangan sosial media kamu. Kadang-kadang dia sedih mungkin kalau seandainya kamu udah punya pasangan baru, atau kamu bahagia tanpa dia, atau kalau dia ngeliat kamu hangout sama teman kamu, dia kayaknya kok aku nggak ada di sana ya, nggak bisa menikmati. Iya, dia di sendiri juga di sini bahagia yang semu. Kamu tahu nggak sih bahagia yang semu tuh kayak apa? Bahagia yang dipaksakan. Dia mau ada kehadiran kamu. Bahkan orang ini seperti kayak dikejar-kejar bayangan kamu mungkin, karena memang gak mau lepas. Dia bilang dia akan bawa kamu nih sampai mati. Karena di sini ada namanya ikatan yang berkepanjangan, aku lihatnya. Tetapi memang kalian di sini secara fisik tidak bersama. Semakin dekat kalian itu akan lelah, dan sesuatu yang susah untuk dipaksakan, walau kemungkinannya mungkin hanya 1% atau 0,5% di sini. Ada magician in the mirror di sini menandakan bahwa orang ini ingin menjadi seseorang yang bisa kamu andalkan juga. Tapi dia di sini karena jauh, dia memberikan namanya apa ya? Spell. Ya memang betul, itu doa yang aku bilang tadi. Dia menganggap kamu tuh adalah seseorang yang memang butuh dia doakan yang terbaik. Seseorang yang butuh untuk dibantu, walaupun dia cuma diem. Dan dia tahu kamu tuh orang baik. Gak salah dia mengidolakan kamu. Dia udah suka sama kamu dari lama ini. Kalau kamu lihat dia adalah siapa, dia adalah orang lama yang benar-benar kalau aku lihat mencintai kamu apa adanya. Kemudian kita akan buka lagi ya, menggunakan energi animal. Aku belum siapin kartunya. Kira-kira apa sih yang dia mau ngomong sama kamu? Energinya apa? Ada earthworm. Orang ini memiliki koneksi yang berkepanjangan sama kamu. Ada si serpent. Dia mengawasi kamu. Bukan 24 jam, tapi dia tahu update-nya tentang kamu. Tanpa dia harus nanya ke siapapun, dia mencoba sendiri di sini. Dia mengirimkan sinyal-sinyal koneksi sama kamu. Ada dragonfly. Orang ini adalah orang yang berjiwa teduh, sehingga dia di sini kayaknya ngawasin kamu tuh dari jauh. Kalau aku lihat sama aja. Dan nanti dia berharap bisa singgah ketemu kamu, walaupun hanya singgah, nggak bisa tinggal lama. Orang ini adalah orang yang akan jadi pelindung kamu sampai kapanpun, walaupun dia lewat doa, lewat apa, tapi itu adalah satu energi loh. Yang dia mau bilang di sini, dekat jauh aku akan menjadi orang yang paling paham dan mengerti tentang dirimu. Aku melindungi kamu di sini. Walaupun aku cuma bisa berjarak. Saat ini aku hanya bisa berjarak. Tapi kamu tahu, aku benar-benar mengidolakan kamu. Aku sayang sama kamu. Kita ini terkoneksi dikarenakan semesta sudah menghendaki kita.
kita di sini harus bisa saling paham kondisi masing-masing. Aku juga di sini merhatiin kamu kok, walaupun aku nggak ngomong. Tapi aku tahu, dengan tahu kamu dari jauh aja aku udah happy. Bangun tidur pun kayaknya orang ini mikirin kamu deh, karena dia ada secret, ada sisi idola sama kamu, dan mungkin foto-foto kamu itu ada semua di handphonenya dia, di laptopnya dia, di archive tersembunyi. Chat kamu sama dia di archive biar nggak ketahuan. Secara spiritual orang ini berapi-api sama kamu, tapi memang nggak bisa datang. Kita akan lihat ya terakhirnya bagaimana. Ada kartu King of Swords. Hubungan kalian ini adalah hubungan yang aku lihat dalam, tapi kalian tahu, sadar dan posisi masing-masing. Tidak banyak berkata-kata, tapi kalian saling kirim sinyal. Ada kartu Ace of Swords. Mungkin tidak dalam waktu lama, orang ini akan mencoba untuk menghubungi kamu lewat texting. Mudah-mudahan setelah bacaan ini, dan di sini hubungan kalian nggak ada namanya kangen-kangenan lagi, tapi langsung ketemu gitu. Karena di sini ada harapan, ada peluang untuk kalian bisa ketemu secara fisik. Oke? Ini adalah pembacaan untuk super detail untuk pile nomor 1. Semoga kalian berbahagia. Kita lanjut ke pile selanjutnya. Bye-bye. Hai, selamat datang buat kamu yang memilih pile nomor 2. Kita akan buka ini belakangan. Kita akan ambil energinya. Apakah orang ini kangen atau masih ingat kamu, atau mungkin udah lupain kamu? Kita cek ya. All tied up, broken heart strategy. Oke. Orang ini kalau aku lihat tidak bisa berbuat apa-apa karena dia nggak pede. Kalau dibilang dia inget sama kamu, of course di sini ya. Tapi aku lihat orang ini nggak bisa datang ke kamu, belum bisa datang ke kamu dikarenakan ada satu sakit hati. Jadi dia lebih tepatnya inget ke kamu karena ada kalian berantem, dan dia di sini merasa kayak nggak bisa move on. Adalah orang yang nggak bisa move on karena dia ada trauma sama kamu, atau hubungan kalian tuh membuat dia itu kayak lebay gitu loh. Jadi nggak bisa move on kemana-mana. Aku ngelihatnya kondisi dia mungkin secara mental ya, dia ada jealous di sana. Dia ada emosi karena mungkin kamu mutusin cintanya, atau kalian di sini nggak baik-baik. Di sini ada insecurity. Ini sebenarnya warning bahaya ya. Kenapa? Karena dia punya hati itu tergoda, atau ibaratnya takutnya dia berbuat sesuatu yang agak nekat sama kamu mungkin someday. Aku nggak tahu. Tapi orang ini punya dendam sama kamu dan sakit hati banget kalau aku lihat. Jadi sebenarnya ini adalah ngeri, gitu ya. Pada awalnya dia di sini kayak ingin ngiklasin apa yang misalnya memang nggak bisa atau nggak mampu ya dijalani, dia kayaknya mau ikhlas gitu loh. Tapi di sini makin lama makin ikhlas, dia makin sakit. Orang ini ternyata sangat dalam mencintai kamu, atau mungkin kalian di sini berantemnya itu putusnya nggak baik-baik, sehingga orang ini punya strategi ya, gimana caranya
dia mau nunjukin sama kamu bahwa dia tuh masih layak, dia itu mampu gitu loh. Dan atau bisa jadi dia kayak mau balas sweet revenge sama kamu. Kamu harus berhati-hati di sini. Dia ingat kamu bukan in a good way, bukan dalam ingatan yang baik, tapi dia jengkel. Dan di sini suatu waktu dia bisa buat kamu nggak nyaman. Hati-hati ya. Dia akan masuk terus ke kehidupan kamu, bisa mengancam, bisa pengancaman bunuh diri mungkin, suicidal. Kalau kamu nggak sama dia, dia bisa nekat. Dan di sini dia kayak orang depresi. Sesuatu yang dikatakan sama dia mungkin bisa berkata-kata kasar kayak nggak terima. Kamu harus hati-hati. Tuh, dia di sini kalau aku lihat dia memang cinta sama kamu, ya. Dia merasa kayak kita nih berpisah gitu loh, tapi kita nih pasti akan bersatu lagi. Ini semacam orang yang terobsesi banget sama kamu dan parah sih. Orang ini posesif. Jadi kalau kamu mutusin dia tuh depresinya berlebihan dan dia akan mempunyai strategi gimana caranya biar bisa ngedapetin kamu lagi. Kita akan lihat dari kartu ya. Kamu punya fansnya tidak secinta yang pertama. Ini fans yang kedua sepertinya agak kacau. Kita akan ambil 7 kartu. 6 kartu di awal dan 1 kartu bottom of deck-nya. Knight of Swords, striker ya. Jadi hati-hati ya teman-temanku, super loveku. Dia akan datang lagi di hidup kamu, mencoba untuk masuk dan memporak-porandakan. Yang misalnya kamu udah punya hubungan pasangan sama yang lain, dia masih nggak terima di sini. Ace of Swords, Knight of Cups, Death. Aku ngelihatnya di sini, dia berusaha untuk bisa terkoneksi sama kamu, mencoba mau memperbaiki lagi hubungan ini. Dia punya obsesi untuk bisa bersama dengan kamu. Intinya satu itu. Kemudian kamu nanti akan dibuat sama dia sedemikian rupa ketergantungan sama dia. Jadi di sini ada kartu Death dan ada kartu Knight of Cups. Dimana sebenarnya untuk orang ini emosionalnya ya, secara emosionalnya itu dia berapi-api. Ibaratnya datang pergi, tapi keinginannya kuat ya. Jadi bukan berapi, jadi berombak-ombak karena ini cups gitu. Air, elemennya kuat, pasti pelan, tapi dia semacam punya namanya penyerangan. Kamu mungkin pernah ada yang aku bilang sakit hati. Bahkan beberapa di antara mereka, mohon maaf ya, kalau aku sendiri tidak bisa menyembuhkan guna-guna. Tapi di sini mungkin beberapa di antara kalian ya, dia menggunakan magic. Ada kartu magician keluar di sini, menandakan orang ini cinta mati sama kamu dan sakit hati sama kamu. Dan di sini ada kemungkinan beberapa di antara mereka menggunakan magic. Jadi kamu nggak bisa lepas dari dia. Itu cara dia merevenge kamu. Itu cara dia membalas kamu. Jadi posisinya kamu akan dibalik mengejar-ngejar dia. Kamu nangis-nangis sendiri, uring-uringan, tiba-tiba nggak mau kehilangan dia. Orang ini sakit sama perkataan kamu. Dia cinta sama kamu tulus tadinya dia orang baik, tapi hilaf mata ketika
kamu ngata-ngatain dia mungkin, atau ada perkataan yang sebetulnya mungkin dia yang salah tapi dia kayak nggak terima diputusin, atau dia sakit hati karena kamu mungkin nyakitin dia atau gimana. Kalian di sini harus lebih kayak bisa paham dan mengerti ya. Kadang-kadang kita harus punya mulut itu dijaga, perkataan dijaga supaya orang itu mendoakan kita yang baik. Dan di sini jika kalian merasakan adanya linglung atau gimana, segeralah kalian ke orang yang bisa membersihkan ya. Kalau aku nggak bisa, jadi jangan tanya, "Kak, apakah aku diguna-guna?" Jangan tanya itu ke aku di sini, karena kartu ini muncul sesuai dengan intuisi aku aja. Karena di sini ada sakit hati. Nggak semua orang itu nggak lupa karena diguna-guna, no ya. Tapi ada kadang-kadang memori di diri kita yang membuat itu memori kamu sama dia kekunci gitu loh, karena kamu tidak bisa move on. Di sini kalau indikasinya ada Eight of Pentacles, oke, dia akan berusaha mendapatkan kamu kembali dengan cara apapun. Ini kartunya mengatakan begitu, bukan dari aku yang bilang ini diguna-guna gitu ya, menghalu-halukan cerita. Tapi di sini ada usaha dari dia. Intinya dia mau bersama dengan kamu, selalu ada dekat kamu, tapi dengan cara magic. Itu sangat berbahaya di sini kalau aku lihat. Cuman ya memang kita harus banyak ibadah ya, harus banyak berusaha untuk bisa nangkal ini dengan apa gitu ya. Kamu harus ke orang yang bisa paham. Kita akan buka di sini untuk energinya. Ada hummingbird, ada lizard. Hummingbird itu adalah burung kecil yang biasanya suka ngawasin kamu ya. Jadi orang ini ibaratnya suka ngawasin kamu, suka akan segala aktivitas kamu, dia bisa ngikutin. Dan dia gini kayak pasang mata-mata. Hati-hati ya untuk misalnya kalian ketemu sama hewan kayak cicak gitu ya, terus kayak scorpion yang apa, itu kalau bisa diselesain sih. Maksudnya aku bukan nggak pecinta hewan, tapi ada kalanya diusir atau suruh orang pergiin gitu. Orang ini orang ini akan memberikan serangan. Kamu lihat di sini ya, ada fire ant. Fire ant itu kan semut api. Dia di sini akan membuat kamu nanti merasa terdesak, nggak punya pilihan, menggunakan magic juga. Ada lizard, whale, dolphin. Di sini dia akan berusaha sesmooth mungkin ya, untuk melakukan serangannya sama kamu. Ini tanda bahaya. Dia cinta sama kamu, tapi nggak terima dengan keadaannya. Mungkin ada perkataan atau sesuatu yang buat dia sakit. Oke. Ada the moon. Diklarifikasi ya teman-teman. Ada kartu the world, judgment, dan the moon. Di sini bagaimana pada akhirnya? Orang ini akan secara misterius, aku bilang ya, secara misterius, secara tidak kamu sangka-sangka, dia itu kayak ingin melakukan revenge. Ada sesuatu yang harus kamu bayar di sini. Jadi buat kamu yang memilih pile nomor 2, harus dipastikan bahwa kamu harus menjaga diri kamu baik-baik. Mulai sekarang, apabila ada sikap-sikap yang memang membuat orang ini sakit hati, kamu minta maaf aja.
gitu. Jadi jangan kamu abaikan warning ini. Kartunya semuanya kurang bagus. Ada The Sword, ada Fire End, hati-hati. Itu adalah serangan pelan-pelan yang membuat kamu nanti bisa terluka karena orang ini nggak pede. Dia nggak tahu caranya ngedapatin kamu, makanya nanti dia menggunakan magic. Ingat ya, ini kartunya. Jadi kamu mesti hati-hati, mesti jaga diri sendiri. Mulai sekarang dirubah sikapnya. Jangan tanya ke aku gimana caranya untuk memutuskan ini. Kamu harus tanya sama orang yang ahli. Oke? Buat kamu yang memilih pile nomor 2, kamu harus ingat-ingat pesan aku, selalu berbuat baik ke siapapun. Kalau kamu merasakan ada yang gak enak, energi jelek, paling gampang kamu sering-sering untuk yoga, meditasi, terus sama mandi air garam. Itu aja. Kalau mandi air garamnya itu biasanya pada saat maghrib jam 8. Udah, itu aja. Malam, ya. Kamu harus bisa rutin. Kalau kamu tiap ngerasa gak enak, kamu lakukan itu. Itu aja yang bisa aku sarankan. Kemudian sering-sering untuk melakukan pembersihan diri, cleansing. Energinya harus naik ke atas. Oke? Jangan turun ke bawah. See you when I see you. I love you. Bye-bye. Hai, selamat malam. Kita sampai kepada pile ketiga, pile terakhir. Di sini untuk temanya masih sama ya. Yang kalian pilih pile ketiga, apakah dia ingat sama aku ataupun sudah move on. Ini kita simpan dulu. Untuk pada akhir-akhir kita akan buka. Kita akan lihat energinya di sini. Doorway open, 7 chakra. Oke. Dari kartunya udah kelihatan, kalian gak boleh bersedih. Kenapa? Karena orang ini sudah menolak kamu, sudah rejection, sudah melupakan, sudah menolak bayang-bayang kamu. Oke? Jadi di sini dia sudah move on. Ada kartu The Animal, ada kartu Gnosis, dan ada kartu The Warrior. Aku melihat orang ini sudah fly away, sudah happy, sudah menerima bahwa memang hubungannya dengan kamu mungkin gak baik-baik aja dan kalian harus saling melupakan. Kenapa? Karena dengan melupakan, kalian di sini lebih fokus dan orang ini lebih menerima. Ada 7 chakra di sini yang aku lihat chakra kepala. Di sini lebih seperti kayak dia berpikiran positif. Oke. Mungkin jalannya tidak seperti ini. Mungkin kalau seandainya aku sama kamu bersama, kita nggak akan lebih baik. Kita nggak bisa fokus sama pekerjaan kita, abundance kita, dan lain-lain. Jadi orang ini sudah fokus dengan personal healingnya dia ya. Kalian nggak boleh sedih. Di sini sudah menolak bayang-bayang kalian. Ada rejection. Aku melihatnya juga ada warrior, gnosis, dan ada animal. Orang ini setengah mati loh untuk ngelupain kamu dan akhirnya dia, yes, I did it. Aku berhasil. Aku pakai instingku, aku menggunakan logika, sama kayak hewan berburu menggunakan insting. Di sini aku berjuang untuk hidupku sendiri. Ya mungkin selama ini membelenggu, aku sakit, aku apa ngelupain kamu, tapi akhirnya aku bisa terbang bebas di sini. Ada fly away, ya. Danny mau menandakan bahwa dia melihat ke depan. Segala macam kesakitan, segala macam kesedihan, dia sekarang sudah happy, sudah menuju namanya pencapaian. Tujuan dia itu ada orang lain mungkin yang membuka pintu hatinya dia. Pintu di sini berarti mungkin dia sudah dapat kedamaian, dia sendiri sudah mungkin diterima dengan orang lain. Jadi kalau aku lihat mereka bersama di sini ya menuju satu visi misi. Di sini
Ada pesannya. Kamu mungkin tidak akan selalu mengerti kenapa semua ini terjadi, ya. Di situ ada namanya higher purpose. Jadi ada tujuan tertinggi dari hidup kita masing-masing. Meskipun kita susah dan kayaknya nggak mungkin, tapi blessing itu akan ada. Jadi sekalipun aku gagal di hubungan ini, dia bilang, aku yakin kamu baik-baik aja, dan aku sudah menutup masa lalu aku untuk membuka pintu yang lain, gitu. Kita akan lihat di sini. Saya akan ambil 6 kartu plus 1. Ada Ace of Cups. Ada awalan baru dari perasaan dia. Ada kartu Five of Cups. Dia berusaha untuk menjalani semua kesakitan yang kemarin-kemarin. Jalan yang pasti ke depan, dan dia sudah yakin akan ada kesempatan di luar sana. Nah, aku lihat begitu ya. Ada Queen of Cups dan ada Three of Cups, Two of Wands dan Three of Cups. Oke, kartunya ini kebuka, dan di sini ada Nine of Pentacles. Energinya adalah aku berusaha mencapai cita-citaku sendiri dan aku udah happy dengan jalan ini, gitu. Jadi kita harus saling melupakan supaya kamu bisa lebih fokus dan aku juga lebih fokus sama tujuanku. Ada Queen of Cups, Two of Wands sama Three of Cups. Dia bilang aku nggak kesepian kok sekarang. Mungkin ya, aku melihat pasangan dia itu adalah teman-temannya dia juga, gitu loh. Jadi ketika dia mencoba untuk healing, di sini dia membuka pintu lagi. Dan ada kartu Three of Cups di sini, ya dia bertemu mungkin dengan orang lain dari circle sosialisasinya dia, kayak gitu. Jadi kamu yang memilih pile ini tidak usah bersedih, karena memang it's time to move on, time to heal, time to learning. Jadi waktu untuk menghealing diri sendiri, waktu untuk belajar bahwa mungkin ya dengan kepergian dia, kita di sini kedepannya bisa lebih menghargai, bisa lebih tahu kalau orang baik itu mungkin nggak disia-siakan. Atau di sini mungkin dia kalau sama kita atau kita sama dia, di sini belum tentu kita bahagia, ataupun dia bisa bahagia bersama kita, kayak gitu. Kita akan lihat. Ada Dragonfly. Orang ini biasa aja sudah sama kamu ya, ibaratnya tidak yang ngoyo. Ada Hummingbird juga. Sesekali mungkin dia tahu kabar kamu, tapi oh ya udah gitu. Ada Lamb. Ada domba. Domba itu lambangnya pengorbanan juga. Kemudian lambang awal baru, ya. Jadinya di sini aku melihatnya dia lebih kayak starting new life. Ada crocodile. Di sini elemennya adalah elemen air. Dia dia juga selain dia pasrah, dia berwaspada bahwa jalannya itu sudah benar. Instingnya itu sudah tepat. Aku lihatnya begitu. Kemudian kita buka 2 lagi. Oke, ada eagle dan ada cobra. Wow. Sini dipastikan energinya adalah energi air, banyak energi udara, dan juga energi api ya. Jadi orang ini kalau aku lihat
yang tadinya dia lemah, setelah healing dia menjadi seseorang yang baru, seseorang yang lebih waspada, seseorang yang aku lihatnya lebih aware gitu loh. Dia nggak mau rencananya itu hancur, jadi dia harus tepat sasaran di sini. Aku bilang tepat sasaran itu kan apa yang di depan mata. Jadi sesuatu yang sudah dia lihat, sesuatu yang sudah dia bisa capai, ya dia mulai starting new life di sini. Jadi dia udah nggak mikirin lagi masa lalu. Kalau memori sama kamu, mungkin dia bilang, mungkin itu bagian dari cerita, bagian dari sejarah. Dan di sini sekarang aku berjuang untuk mendapatkan kebahagiaanku sendiri. Aku yakin memang ada pasangan, dan beberapa di sini sudah ada pasangan. Aku harus jauh dari kamu supaya tidak mengganggu konsentrasiku. Ibaratnya dia sudah nggak mau lagi. Dari kartu ini kan kelihatan ya, ada bayangan-bayangan, dan dia di sini ada rejection. Kenapa? Karena logikanya apa? Itu udah masa lalu. Sekarang yang aku mau lihat adalah masa depan. Walaupun digoda, jadi nggak heran ya teman-teman, kalau seandainya dia di sini tidak membalas chat kamu atau sekedar-kedarnya aja. Itu dengan kata lain, dia juga nggak mau di sini banyak ribut. Dengan cara mengabaikan itu lebih baik. Dia nggak sakit hati sama kamu, nggak ada perasaan sakit hati, kecewa, ataupun meratapi sesuatu yang udah di belakang. Dia di sini adalah orang yang kuat. Bisa jadi sih kalian di sini putus ya mungkin karena beda agama, kemudian ego masing-masing juga masih besar waktu itu. Jadinya ya dia mungkin banyak ngalah. Akhirnya dia bilang oke, kita putus baik-baik, dan aku di sini juga sudah mulai untuk move on, mengejar yang lain, mendapatkan orang lain. Kamu juga di sini harus happy. Kalau aku lihat sih dia udah nggak mikirin kamu di sini. Hanya sedikit, oh iya aku pernah gitu, tapi udah nggak ada memori yang mau dia buka lagi. Kalau kamu datang sama dia mungkin ya akan ditolak, atau mungkin dia akan jawab itu sekedar-kedarnya aja. Kenapa? Karena dia sudah punya tataran masa depan itu tanpa kamu lagi. Jadi buat kamu di sini jangan pernah namanya sakit hati, sedih, kemudian terluka. Ternyata aku udah nggak bisa balik lagi sama kamu ya. Ya. Di sini menurut dia, hubungan kamu sama dia di sini adalah beban. Kenapa dia nolak? Beban banyak gitu. Dia nggak bisa provide itu, dan dia nggak bisa nanggung karena dia di sini udah punya prinsip bahwa aku mau maju, aku mau beraksi, aku mau mendapatkan orang yang tepat buat aku. Intinya begitu. Dan kalau misalnya dia sudah punya pasangan, ya itu orang tepatnya. Kita buka dulu ya. Kita shuffle lagi 3 kartu terakhir. Ini lengket banget soalnya. Ten of Cups. Ya, sudah bahagia dengan pilihannya. Sudah komplit. Sudah punya anak mungkin. Two of Pentacles. Di sini dia fokus sama keseimbangan kehidupan. Dan di sini Five of Pentacles ya. Mungkin beberapa di antara dia di sini sedang berjuang untuk menstabilkan keluarganya, hubungannya. Jadi dia nggak mau mempersulit diri atau dipersulit gitu. Jadi kenapa dia maju ke depan? Dia lebih realistis. Di tahun ini adalah tahun yang berat, ya. Tapi dia di sini bisa harus menjadi leader untuk keluarganya. Ada kartu The Tower. Wah, apalagi ada kartu The Tower Moment. Di sini dia mungkin ya sedang memperbaiki apa yang pernah salah gitu. Jadi bukan berarti hubungan dia dengan pasangannya itu hancur, enggak, tapi dia sedang merebuild kembali.
Justru dengan ada kartu The Tower, ingin ada awalan baru. Apa yang bisa dia provide untuk orang tersayangnya atau untuk diri sendiri, itu yang lebih diutamakan. Jadi awalan baru adalah hidup baru. Mohon maaf jika memang saat ini kamu udah gak di pikirannya dia lagi. Ya, akan banyak sakit kalau kamu masuk lagi, dan dia juga akan banyak sakit. Jadi sebaiknya kalian stay away, terima keadaan, jalani masing-masing. Itu aja yang bisa aku kasih tahu ke kalian. Semoga kalian suka dengan pick up pile ini. Coba komen di bawah kalau misalnya resonate dan setuju suka pick up pile lagi, kasih aku judul yang bagus. Nanti aku akan coba untuk menyatukan energi semua dan pick up pile kalian gak meleset. See you when I see you. I love you. Bye bye.